Sorry. Aduh, jadi nggak enak nih. Nah, kita buka ini aja. Eh, Welcome sebelumnya buat lu pada. Ini videonya agak beda ya kali ini. Konsepnya memang lagi pengen live commentary aja karena sebenarnya lagi banyak topik-topik menarik nih buat dibahas. Ya ini ngobrol casual aja. Ini gimana agak beda konsepnya dari yang sebelumnya video essay yang memang gue banyak narasi, terus habis itu gue edit, tambahin gambar, terus gue upload selesai gitu. Belum tahu pas gue ngerekam ini gue belum tahu ini segmen video apa. Jadi kalau nanti apa ternyata udah upload dan lu pada udah ngeklik video ini ya berarti gue udah kepikiran segmennya apa. Jadi kita mulai dulu di eh, berita pertama. Berita pertama, oke, formal amat bang. Kemarin tuh ada reveal Hoshimachi Suisei, talent VTuber, idol VTuber, udah bukan talent lagi, udah lebih dari itu gitu ya. Eh, yang memang terafiliasi Hololive, dia member Hololive generasi Zero ya, di Hololive Jepang, Hololive JP. Ini baru aja menggemparkan dunia per-VTuberan. Kalau lo pada ngikutin VTuber ya, gue kirain dia ada pengumuman apa atau dia branch out atau keluar dari Hololive gitu ya, karena mungkin Hololive yang terlalu restriktif dengan apa ideal idolnya, tapi kayaknya Suisse ini berkembang juga gitu, berkembang banget malah, dan ngelihat talent-talent lain juga pada berkembang dengan baik, kayaknya hampir nggak ada masalah gitu. Tapi ternyata ini kabar yang cukup mengejutkan ya. Kita nggak tahu apakah ini bakal jadi positif atau negatif. Kita masih lihat nanti. Dan ternyata kabarnya adalah Suisei punya afiliasi baru, yaitu Studio Stellar. Nah, Studio Stellar ini apaan sih? Studio Stellar ini sebenarnya em, agensi baru rupanya. Jadi kayak entah entertainment agency atau studio agency atau entertainment company in general gitu ya, yang memang ternyata baru didirikan Suisse dan juga eh, beberapa rekanan bisnisnya gitu. Rekanan bisnisnya itu secara detail sebenarnya nanti gue jelasin. Ini gue apa pas gue buka profilnya dan begitu rame-rame apa afiliasinya Suisse berubah jadi Studio Stellar, ini juga sempat ngagetin gue. Gue kirain kayak wah ini Hololive buka cabang lagi kah, atau ini emang branch out kah, emang kayak keluar dari Hololive dan bentuk company baru sendiri, tapi dia mungkin berhasil beli hak atas karakternya, lisensinya yang dipegang sama Hololive. Ya ini sebenarnya ada juga berita kabar dari Cover Corp ya, yang ternyata udah menegaskan gitu kalau udah diberitain sama Cover Corp dan ini apa punya caption dengan tone yang positif ya sebenarnya, toward the next stage of VTuber culture, announcement regarding the establishment of Studio Stellar, a personal agency aimed at strengthening Hoshimachi Suisei's artist activities and the transition to a new support system. Nah kan berarti ini kan cover ini kan sebenarnya melakukan dukungan gitu ya, memberikan dukungan ke Hoshimachi Suisei untuk makin perkuat apa ya perjalanan dia gitu, karir dia sebagai ya artis, full fledged artis gitu, idol VTuber. Udah bukan kayak VTuber talent doang yang hanya streaming reguler biasa, tapi udah full on punya music career, punya jadwal tour, punya album, di samping streaming gitu. Streaming mah tetap jalan BTW gitu. Baru aja kemarin dia ini dari klip ya BTW. Thank you buat Hololive subs. I bet he's a foreigner. Dia orang luar Indo. Tapi ini ya ini dia masih streaming kayak biasa aja, like Suisse as usual gitu. Dia nggak ada kayak perbedaan yang terlalu mendasar gitu. Wah ini maksud amat ya outfitnya Iris yang baru. Soal talentnya, soal agensinya ini gitu, Studio Stellar ini sebenarnya bentuknya kayak gimana sih?
Ya, kalau dari, cover ini kan sebenarnya nggak terlalu dijelasin ya, bentuknya personal agency-nya ini seperti apa. Dia hanya bilang, aim at strengthening her activities as an artist along with the transition to new support framework. Berarti kan ada skema dukungan baru yang di-provide buat, Suisei gitu, untuk bisa establish, untuk ya itu, essential for advancement of her music career and to allow her to reach even greater heights. Untuk bisa lebih berkembang lagi, karir musiknya. Karena setelah dari Tokyo Dome, terus kemarin Yokohama Arena, terus, udah ngelakuin tour Jepang kayaknya, ke beberapa kota, Nagoya, Osaka, dan lain-lain. Dan, bentuknya pun juga bukan kayak semacam perusahaan yang terpisah jauh atau entitas jauh yang nggak ada kaitannya sama Cover Corp. Toh Cover Corp juga udah meliput ini gitu. Dia bakal tetap berkolaborasi dan tetap join ke teman-temannya gitu ya, dengan aktivitas yang ada di Hololive Production gitu. Kalau interaksi dengan Hololive Gen Zero masih tetap ada, jadi Mikomet itu nggak akan kemana-mana. Terus ada, misalnya collab terbaru dengan, Marin, itu juga nggak akan hilang gitu. Dan mungkin penampilan-penampilan di Holofest juga nggak akan hilang gitu. Tapi mungkin Suisei akan punya dia akan punya, section sendiri gitu. Jadi ada website sendiri untuk dia dan perusahaannya, untuk dia bisa ngejual, merchandise-nya dan juga nanti, soal tour-nya gitu, ngejual tiket, konser-konsernya. Ya dia nggak sendirian sih, ternyata dia, udah banyak juga berkolaborasi dengan, pebisnis yang memang sudah bergelut di, industri kreatif gitu ya. Establishment of this agency will mean that Nerd Incorporated, nah ini ada, kolaborasi dengan perusahaan namanya Nerd Incorporated, dengan CEO dari Nerd-nya ini Masaki Takahashi dan, Shota Ozawa. Dan itu, mereka akan lebih banyak pegang, di operasional talent-nya ketimbang Cover Corp. Nah sebenarnya skemanya gimana ya? Skemanya rada bingungin sih. Ini juga baru jelasin sih di klip ini gitu, di streamnya itu kalau, ini nggak akan jadi entitas terpisah, dari Cover, tapi bentuknya adalah, nah ternyata gue juga baru nemu nih diagramnya yang ngejelasin sebenarnya bentuknya si Studio Stellar nih kayak gimana gitu. Ternyata jelasinnya kayak gini. Ini Susei ya, Mbak Susi. Mbak Susi memang dulu part Hololive JP nih. Hololive Production, ada agensi, Hololive yang, branch khusus, perempuan gitu ya, talent-talent perempuan. Terus kemudian ya you know lah, Holo JP, Holo ID, Holo IN, Hololive Device gitu. Nah, Suisei ada di sini, dan ternyata interaksi antara Cover dan Nerd yang akhirnya jadi Studio Stellar di sini adalah adanya investment dan joint business agreement. Ini kayaknya bentuknya adalah joint venture deh. Jadi Studio Stellar ini bentuknya adalah perusahaan joint venture antara Cover dan Nerd. Nerd yang nanti akan responsible atau bertanggung jawab sama operasional sehari-harinya Studio Stellar gitu, yang akhirnya jadi naungan baru Suisei gitu. Jadi rumah Suisei ada di sini, tapi part time ada di sini gitu. So setengah-setengah lah, separuh-separuh lah pembagiannya. Cuman kayaknya nggak separuh-separuh sih ya. 70-30 probably, 60-40 aktivitasnya akan lebih banyak di Studio Stellar. Dan nanti ini entitas, memang entitas perusahaan baru gitu. Dan ya mungkin akan bergerak sendiri dan kemudian ada entah ya, talent manajemennya akan seperti apa. Apakah ada perekrutan talent baru yang masuk ke Studio Stellar atau enggak. Karena menarik juga kalau misalkan Studio Stellar ini juga ngerekrut talent di bawah mereka yang nggak terafiliasi dengan Hololive gitu. Hanya Suisei aja yang terafiliasi dengan Hololive. Itu soal entitasnya, kejelasannya. Jadi Cover mungkin akan lebih banyak soal investingnya.
lu butuh duit berapa, gue invest di lu, nerd yang ngejalanin untuk bertanggung jawab atas Studio Stellar ini. Nah, kemudian Studio Stellar ini ngebantuin Aswise buat apa aja? Solo activities ini pasti soal karir musiknya gitu ya. Production of solo live concerts ini juga termasuk. Terus ini juga streaming mungkin akan lebih banyak berada di pengelolaan Studio Stellar. Merchandise sales juga di website khusus di Studio Stellar, nggak lagi di Hololive Production Shop kecuali merchandise sales for Hololive events. Nah, beda. Kalau merchandise sales-nya misalnya buat merchandise-nya ulang tahunnya Suisei yang baru nih, pas rilisnya Studio Stellar, kayaknya gue harus nunjukin deh merchandise yang dimaksud gimana. Oh, BTW, jangan lupa stream Primadonna, lagu barunya Suisei di YouTube. Nah, merchandise ini, nah kan, birthday dan anniversary goods ini nanti langsung ke websitenya Suisei sendiri. Jadi nggak lewat Hololive Production Shop lagi, Hololive Official Shop. Jadi langsung, ya. Nah, terus fan club nanti ada kayak semacam fan membership gitu ya, membership terpisah, ya kayak istilahnya kayak lu register artis gitu ya, misal dia akan punya fan club member sendiri, bisa bayar membership langsung untuk artisnya, nanti akan bakal dapat benefit yang macam-macam di situ. Ya pretty much kayaknya lebih dominan akan semuanya bergeser aktivitas Suisei, pengelolaannya, manajemennya ada di Studio Stellar, dan Hololive masih tetap affiliated. Group activities as part of Hololive itu masih tetap. Misalnya Suisei diajak collab di kayak Mario Kart atau collab Tetris gitu, battle lagi gitu dengan talent Hololive lain, entah itu sama Korone lah, entah sama Fubuki dan kawan-kawan. Itu masih tetap jalan pastinya. Yang akan beda ya, dia hanya atas nama Studio Stellar aja gitu. Walaupun masih tergabung dalam talent Hololive gitu. Tergabung sebagai talent Hololive. Continued membership in Hololive Zero Gen. Tadi bener, Suisei itu masih tetap menjadi bagian dari generasi Zero gitu ya. Pretty much itu sih yang soal Suisei ini. Jadi tenang aja, Suisei nggak kemana-mana, Suisei nggak graduate, dan masih akan terus jalan. Tapi kayaknya udah mulai full on jadi idol VTuber singer gitu ya. Punya karir musik yang emang lagi gacor-gacornya gitu ya. Level produksinya gila-gilaan. So, kudos, good luck buat Mbak Susi dan Studio Stellar dan Nerd dan Cover. Ya, moga-moga lancar-lancar lah ke depannya. Nah, oke, next. Ini nih yang lagi pengen gue omongin juga. Kalau Uma Musume, Cinderella Grey, gue demen sih BTW sama seriesnya. Baru aja menang award di Anime Trending. Kalau mereka menang Anime of the Year 2025, udah menangin total 8 award di acara awardnya gitu ya. Acara awardingnya yang diselenggarain sama Anitrends. Jujur, gue rada kayak sama hasilnya. Walaupun nggak terlalu ngeluh-ngeluh amat, nggak terlalu komplain-komplain banget gitu dengan menangnya Shin Grey ini. Cuman dengan banyaknya anime di tahun 2025 yang keren-keren, yang bagus-bagus, dan kalau lu mungkin ingat sama shorts gua, apa nih Anime of the Year 2025 versi Zimmer 5 Kusriano. Ya, basically di sini gua kasih top 5 Anime of the Year gua kayak gimana. Shin Grey itu ada di top 4, top 3 gitu. Tapi nggak yang sampai ada di top spot gitu.
nggak yang sampai di nomor satu, karena nomor satu itu ada anime lain yang kayaknya lebih deserving gitu ya, yang lebih bisa um, yang justru lebih pas lah gitu buat menang anime of the year. Kalau mau di refresh lagi gitu ya, ingatan kita gitu soal anime-anime tahun 2025 ada apa aja nih. Chainsaw Man The Arc itu 2025 BTW movie-nya. Dan ini movie ini juga kalah dengan kalah dengan Uma Musume juga, Predator Derby Beginning of a New Era. Tapi gue nggak akan banyak komen soal movie ini karena Shinji Dai no Tobira ini gue belum nonton, jadi gue nggak bisa kasih pembanding gitu ya opininya, malah nggak valid yang ada. Gue ngejelasin why out of all anime Shingrei yang dapat gitu. Nah, padahal di tahun 2025 seri-series yang ada itu gila-gilaan loh. Gachiakuta dan Dadan season 2 gitu ya, Kusuria season 2, Dress Up Darling. Oke lah, dan Dress Up Darling ada di top 2 kalau nggak salah. No, actually salah. Top 6. Yang ada di top 2 ada Kusuria dan Takopi di top 5. Itu yang gue tonton ya. Gue nggak bisa kasih nggak bisa kasih opini soal Boku no Hero sama Re:Zero karena gue nggak nonton. Orb somehow kenapa bisa di nomor 7, dan anime jagoan gua, City the Animation out of all anime itu nggak masuk di top 10, let alone top 15. Itu rada bikin frustrasi sih, to be honest. Tapi ya balik lagi, anime-anime tahun 2025 yang bagus-bagus, Takopi, Summer That Hikaru Died, Lazarus, no. To Be Hero mungkin ada yang bilang itu bagus. Witch Watch kind of enjoyable. Yofukashi no Uta ada orang-orang yang juga nikmatin. Windbreaker season 2, I don't know. Kayaknya nggak terlalu se-hype season 1-nya. Pretty much banyak banget sih pesaing-pesaing yang luar biasa gitu. City the Animation terutama. City the Animation. Jangan lupa nonton. Tapi why Shingrei? Menurut gua Shingrei ya oke lah, on merit ini anime bagus. Mungkin dia bisa dibilang best sports anime, atau kalau mau lebih secara kita kategoriin secara demografis ya, best shonen anime di 2025. Oke, gitu. Gua mungkin sepakat dengan itu. Secara animasi, visual, kualitas visual, audio, acting, voice actingnya, direction, pacing, bagus-bagus. It's a complete package, dan kayaknya emang kayak ini anime sport nih ya dibikin kayak gini gitu. Shingrei itu salah satu contohnya, salah satu benchmarknya. Mungkin selain dari misalnya Aoashi gitu. Tapi I don't know, apakah dia bisa layak jadi top spot gitu dengan narasi yang story yang oke, ini diramu dengan gimana caranya perjalanan karir Oguri Cap si kuda itu diramu jadi beneran yang full on shonen series yang bagus gitu. Tapi apakah deserve gitu untuk bisa dapat anime of the year? Menurut gua enggak, karena in terms of plot, in terms of cerita gitu ya, in terms of direction, dan ya kalau visual mungkin bisa diadu lah dengan yang lain. In terms of story dan enjoyment, kayaknya orang-orang bakal lebih milih Takopi untuk jadi anime of the year. Toh juga Takopi kalau misalnya secara reach gitu ya, Shingrei dan Takopi semua tersedia di layanan streaming yang gampang gitu diakses sama orang, either Netflix or YouTube gitu. Nggak kalah gitu aksesnya dengan Shingrei. Tapi kayaknya Shingrei ini berhasil yaitu memanfaatkan momentum di mana game Uma Musume juga lagi populer, lagi rilis di global gitu. Jadinya makanya ada semacam recency bias gitu.
recency bias ini yang mungkin akhirnya kayak, wow, Uma Musume franchise, ini waktunya ngikutin all things Uma Musume, semua hal Uma Musume. Shin Grey salah satunya, dan Shin Grey dengan level produksinya ya gue bilang sangat bagus gitu, dan memanfaatkan hype yang ada. Tapi dengan hype yang itu juga akhirnya bikin kayak, sebenarnya ada lagi yang lebih deserving gitu. Tapi ya balik lagi, ini karena semuanya sistem voting publik, jadi kayak ya udahlah, toh ini sangat subjektif. Orang-orang akan lebih pilih mana yang memang menurut mereka bagus di mereka gitu ya. Itu sangat subjektif sih. Takopi ya anime of the year-nya nggak di anime trending sih, tapi dia ada di anime corner kalau nggak salah. Dia itu punya anime award juga, dan Takopi jadi best anime. Biasanya tergantung sama followernya kayak gimana, demografinya gitu ya, dan seberapa banyak yang voting gitu, atau mungkin ada kurasinya tersendiri gitu setelah adanya voting publik. Gue nggak tahu sistem votingnya dan sistem penghitungan suaranya si Anime Corner ini kayak gimana. Tapi best anime Takopi, good choice. Meskipun ya itu bukan best anime gue, karena best anime gue ada di format movie, yaitu Chainsaw Man ReZeArc. Tapi kalau ngomongin series, gue akan pilih City di Animation. City di Animation sama sekali nggak dapet nominasi, dan gue sedih. real gue sedih banget. City tolong ya, tonton City ya, bagus, kocak, animasinya next level, ngalahin salah satu anime yang digembar-gemborkan animasinya gitu. Gue nggak mau sebut. Tapi itu memang oke, di satu word oke lah, gue bisa menerima bahwa wow, hype dari Shin Grey ini sangat besar, karena memang seriesnya memang sebagus itu, story-nya memang sebagus itu, direction-nya, karakterisasinya, acting-nya, semua komplit. Shin Grey best sports anime, yes. Mungkin tapi apakah dia deserving buat jadi top anime of the year? Enggak juga, masih ada anime-anime yang lebih bagus lainnya. Orb bahkan gitu, sayang banget nih Orb kalau yang di Anime Corner nggak dapet. Tapi nggak tahu deh kalau yang di Anime Trends dia dapet nggak ya. Wah ya, best in animation, City di Animation aja cuma dapat nomor 7, padahal mereka entahlah ya, balik lagi, ini semuanya subjektif. Tapi kemudian Orb seharusnya juga ada di somewhere di sinilah. Tapi kalau dengan ngelihat pesaingnya ada Hotel Mono, Takopi, Dress Up Darling, Gachi Akuta, oke, itu baiklah gitu. Jadi ya agak gimana gitu dengan hasil akhir ini, Anime of the Year ini. Tapi sekali lagi, it is by no means Shin Grey adalah anime jelek, tapi anime bagus banget itu for an anime about horse girl gitu ya. Tapi ya itu masih ada lagi yang lebih deserving sama title itu. Dan sekali lagi gue juga nggak bisa ngomong banyak soal Shinji Daino Tobira karena gue belum nonton, so I'm not going to comment on that. Dan pretty much ya itu sih yang gue mau komentarin di video pertama ini. Thank you. See you when I see you.